Masih holongan songon nabi natikni di bagasan hasitongan ido pangidoani sai padomu akadongan natuto sinondangni. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 13 September 2020. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Imamat 19 ayat 17 saya akan membacakan untuk kita. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya seseorang akan melakukan kesalahan kepada kita. Ada kalanya seseorang itu mungkin juga secara sengaja untuk membangkitkan amarah kita. Apapun alasannya, sehingga membuat kita jengkel atau marah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak memiliki dendam. Supaya kita tidak menaruh dendam dalam hati kita kepada seseorang. Karena dendam itu tidak baik. Dendam akan melahirkan niat-niat jahat dari hati kita untuk mencelakai orang-orang tertentu. Oleh sebab itu, dendam atau benci tidak boleh dipelihara dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaupun orang-orang tertentu atau seseorang atau saudara kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita, maka kita harus dengan terus terang dan jujur untuk menegur mereka. Dan kita menyampaikan teguran itu dengan hati, dengan kasih yang dari Tuhan. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kasih. Mengasihi setiap saudara-saudara kita. Dalam hidup dan kehidupan mereka, dalam kelemahan mereka, dalam kekurangan mereka, kita harus bertindak untuk melakukan kasih kepada mereka. Kita juga harus menolong mereka dalam kelemahan mereka, supaya mereka boleh bangkit dan berdiri, memahami kesalahan-kesalahan mereka dan berusaha untuk memperbaikinya. Kita harus menolong mereka, supaya mereka boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, meninggalkan kesalahan-kesalahannya atau mengakui kesalahan-kesalahannya dan boleh melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan ke depannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap saudara-saudara kita. Supaya kita menjadi orang yang mau memaafkan saudara-saudara kita dalam setiap kelemahan dan kesalahan-kesalahan mereka. Benci boleh diartikan tidak suka. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan satam, dan dalam bahasa Yunani disebut dengan kata miseo. Benci yang apapun yang membuat kita tidak menyukai seseorang. Bagi kita, bagi orang Kristen, kata benci harus dibuang. Kata benci tidak boleh dipelihara dalam hidup dan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ketika seseorang melakukan kesalahan atau ketika pekerjaan seseorang, perbuatan seseorang itu tidak berkenan dalam hati kita, maka sebaiknya kita menyampaikan kepadanya bahwa kita tidak menyukainya, bahwa perbuatannya melukai hati kita, bahwa perkataannya mungkin menyakiti hati kita. Jujur kita sampaikan kepadanya, sehingga kita boleh terhindar dari rasa benci. Itu yang mau disampaikan oleh nas hari ini. Karena memang Bapak Ibu Saudara, kita tidak sempurna. Terkadang perkataan kita juga menyakiti hati saudara-saudara kita pada saat-saat tertentu. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menyadari kalau saudara-saudara kita, kalau teman-teman kita, kalau sesama kita melakukan sesuatu kesalahan bagi kita, maka kita harus juga memberikan maaf kepada mereka dan boleh memahami mereka bahwa mereka melakukannya mungkin tidak sengaja atau mungkin karena mereka memiliki keterbatasan. Suatu hal yang luar biasa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah manusia sama seperti mereka, memiliki kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan. Namun Bapak Ibu Saudara, sebagai kaum yang rohani, sebagai orang yang telah menerima pengampunan pembebasan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita diutus untuk boleh juga mengampuni. Kita diutus untuk boleh juga memaafkan saudara-saudara kita yang lainnya. Pastikan dirimu tidak berdosa. Pastikan dirimu tidak terpancing untuk marah oleh karena kebodohan-kebodohan atau kelemahan-kelemahan atau kelalaian-kelalaian dari saudara-saudara kita yang bersama dengan kita. Kita harus menjaga hati ini untuk tetap bersinar. Kita harus menjaga hati ini untuk tetap menjadi alat Tuhan melakukan kebenaran firman-Nya, melakukan kasih sebagaimana yang sudah kasih yang kita terima dari Allah yang melalui pengorbanan Yesus Kristus. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita supaya kita sadar dan berhati-hati untuk waspada dalam bertindak dan bersikap, supaya perbuatan kita, tutur kata kita tidak menyakiti hati orang lain, atau tidak membuat kita menjadi benci, atau tidak membuat kita menjadi berdosa dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari tetap membuka hati kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk memaafkan dan juga untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Sesuatu hal yang kurang baik tidak boleh dipendam dalam hati kita. Karena sesuatu yang kurang baik jika dipendam akan mendatangkan sesuatu hal yang buruk, dan itu akan menjadi sesuatu hal yang merugikan bagi diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semangat menjadi alat Tuhan untuk membawa damai sejahtera, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Semangatlah melakukan kebaikan dan pastikan dirimu hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman pada hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami tidak menyimpan dendam atau kebencian dalam hati kami, supaya kami tidak menyimpan perkataan-perkataan orang lain yang menyakiti hati kami, yang menyulitkan kami. Tetapi kami harus memastikan hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami tidak akan mau berdosa oleh karena perkataan-perkataan, oleh karena perbuatan-perbuatan saudara-saudara kami yang mungkin mereka tidak mengetahuinya, atau yang mungkin juga oleh karena keterbatasan-keterbatasan dan kelemahan-kelemahan mereka. Kami siap untuk boleh memaafkan mereka,
untuk boleh menegur mereka dengan cinta kasih yang daripadamu. Oleh sebab itu berikanlah kami Tuhan kekuatan Roh Kudus, supaya kami mampu bertindak bijak untuk boleh juga memaafkan mereka dalam hidup dan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kekuatan kepada kami. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang merindukan kebenaran firman-Mu, yang boleh mendengar firman hari ini. Berkatilah mereka Tuhan. Saudara-saudara kami yang belum memiliki pekerjaan, Engkau juga memberkati mereka melalui pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang boleh Tuhan berikan kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang merindukan jodoh mereka, kiranya Tuhan mengutus jodoh mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul, yang berkeluh, yang berduka, Engkau yang menghibur, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat dan lakukan protokol kesehatan. Saudara yang sehati, gapailah kedamaian. Dalam Yesus bersatukan kasih persaudaraan.